Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Di video kali ini kita bahas kawat las lagi nih. Mungkin kalau kalau kita sebut di sini channel ini udah bahas sering sekali sebenarnya untuk kawat las ini. Tapi tujuannya tentunya agar informasinya memang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman kita yang baru ya, yang mencari informasi tentang kawat las dari merek sampai tipe-tipenya. Untuk teman-teman yang udah paham atau para senior, silahkan boleh di skip aja ya. Oke, jadi apa aja pembahasan kita di video kali ini? Simak teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama di sini teman-teman ya, yang tertera di sini adalah aplikasi dan tipenya. Jadi klasifikasinya di sini tertera beberapa kode atau nomor, dan yang terpenting adalah yang saya tunjukin ya, kode dari kawat lasnya. Sekarang kita buka, akan kita bahas untuk arti kodenya. Selanjutnya untuk tipe untuk penggunaannya ya. Ini penggunaannya pada pada baja lunak atau besi biasa ya, pada besi galvanis atau pipa galvanis atau pengelasan pagar biasanya ya. Jadi bisa digunakan untuk konstruksi baja untuk RB ini teman-teman. Selanjutnya di bawah ini approval ya. Jadi ini sudah disetujui oleh beberapa lembaga ya untuk penggunaannya. Dan yang tidak kalah penting teman-teman ya, untuk proses penggunaannya biar teman-teman aman di sini. Jadi pemberitahuannya gas uap itu berbahaya, jadi sebaiknya teman-teman gunakan masker atau pelindung muka ya untuk kacamata atau semuanya. Jadi untuk proses belajarnya biar benar-benar aman teman-teman. Jadi sini pelindung kepala juga ya disarankan semuanya supaya percikan itu juga tidak membahayakan nantinya. Oke, selanjutnya di sini kita cek lagi bagian lainnya, dan di sini kita lihat teman-teman ya, untuk ukurannya ini satu kotak itu 5 kg. Jadi ukuran kawatnya di samping ya 2,6 kali 350 ya teman-teman. Jadi nanti kita akan buka juga, kita hitung berapa batang ya untuk isi dari kawat las ini dalam per satu kotaknya. Nanti kita bagi juga kira-kira jatuhnya harga berapa ya untuk per biji. Nah di bawah ini juga ada keterangan teman-teman ya, kalau misalkan artinya kita disarankan dalam proses penggunaannya itu minimal 70 sampai 70% ya untuk standar kekeringan atau kelembapan dari kawat lasnya ini. Artinya sebaiknya kita jaga sampai jangan sampai lembab ya untuk kawat las ini, karena kalau misalkan itu basah, itulah penyebab kawat las teman-teman itu lengket ya pada saat penggunaannya. Jadi kalau misalkan udah terlanjur basah, tinggal dijemur aja teman-teman sampai benar-benar kering ya, baru digunakan kembali. Oke, selanjutnya di bagian kanan lagi ini adalah pemberitahuan pengaturan ampere teman-teman ya pada kawat lasnya. Oke, jadi yang pertama di sini yang saya tunjukinnya adalah ukuran kawat lasnya teman-teman ya, diameter dan panjangnya. Selanjutnya di bagian tengahnya adalah plat, maksudnya adalah posisi pengelasan nanti penggunaannya. Ini vertical, overhead, dan polarity of electrode ya. Di bagian sebelah kanan ini lah bisa digunakan pada arus AC maupun DC teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini untuk ukuran kawat lasnya ini 2,6 kali 350 meter. Dan posisi plat ini pemberitahuannya teman-teman tinggal atur aja ampernya 45 sampai 98 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman las besi yang ketebalan 1 mili ke bawah ya, sebaiknya teman-teman mulai dari angka 45 teman-teman. Nah kalau misalkan besi atau biasanya pipa galvanis lah misalkan ya, kalau misalkan teman-teman las yang di atas ketebalan itu tinggal naikkan lagi ampernya ke 60 atau 70. Nah kalau misalkan lebih tebal lagi sekitar 3 mili atau sekian, teman-teman bisa mengatur ampere di kisaran 100 atau lebih juga bisa saja ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengaturan yang lain juga sama ya, untuk proses pengelasan pada posisi yang berbeda juga ini pemberitahuannya sama ya. Oke, jadi apa maksud dari posisi-posisi ini teman-teman? Jadi itu berkaitan juga dengan kode kawat las yang belum kita bahas tadi ya. Oke, kita
cek aja dulu untuk kawat lasnya ya, kita buka. Oke teman-teman, di sini tidak ada keterangan lain lagi ya, cuman untuk peringatan jaga dari kelembapan atau basahnya. Jadi posisikan kawat lasnya berdiri sesuai dengan posisinya juga ya. Yang atas berada di atas, jadi jangan dibanting juga teman-temannya ketika melepas atau menaruh. Jangan dibanting karena nanti kalau salutannya pecah, lebur, itu nggak bisa dipakai tentunya teman-teman. Oke, ini dia kode kawat lasnya. Jadi seperti kode yang tertera tadi ya di bungkus kotaknya teman-teman. Jadi kode kawat lasnya adalah E6013 ya, RB26. Oke, jadi untuk E6013 ini artinya adalah yang pertama teman-teman, ini huruf E itu berarti elektroda atau kawat lasnya ya. Dan lanjut untuk angka kedua ya, untuk dua angka berikutnya, angka 60 itu berarti daya tarik atau daya kekuatan, daya bebannya ya, yaitu 60 pound per square inch teman-teman. Jadi 60 pound per inch ya untuk kekuatan daya tarik dari kawat lasnya. Selanjutnya untuk angka nomor 1 ya. Nomor 1 ini maksudnya semua posisi pengelasan. Artinya seperti yang tertera tadi di kotak, itu vertikal, horizontal, itu pergerakan kawat lasnya itu dalam posisi media yang kita las itu tergeletak ya, itu posisi plat. Lanjut untuk vertikal dari atas ke bawah, begitu juga untuk horizontal ya, dari kiri ke kanan. Dan tentunya pembagian posisi pengelasan ini banyak sekali teman-teman ya. Jadi ini terbagi menjadi 3 untuk dasarnya, untuk posisi pengelasannya. Dan selanjutnya untuk angka terakhir nomor 3 itu adalah komposisi salutan dari kawat lasnya teman-teman ya. Jadi beda kawat las, tentu beda juga untuk salutan terluar. Kalau misalkan untuk kawat las stainless, nanti salutannya beda juga teman-teman, karena media yang dilas itu berbeda, karena bahannya itu juga berbeda-beda ya. Jadi artinya berbeda bahan las atau berbeda bahan yang akan kita las, maksudnya nanti menggunakan kawat las yang berbeda juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masih bingung, untuk teman-teman yang mau memilih kawat las untuk pengelasan biasa ya, besi biasa atau baja lunak, nanti teman-teman tinggal cek aja kodenya ya. Kodenya itu E6013 untuk pengelasan standar, untuk tukang las lah. Untuk pengelasan besi biasa, besi galvanis, itu menggunakan E6013, karena ada beberapa merek ya seperti Nico Steel, NK juga itu bisa digunakan selama kodenya itu E6013 untuk pengelasan besi biasa. Untuk kode yang lain seperti kode LB ya, yang ada perbedaan sana. Untuk kodenya udah saya bahas juga di video lain, karena penggunaannya pada baja dan daya tariknya juga lebih kuat. Nah, nanti teman-teman akan menemukan kode yang tidak sama ya untuk seperti klasifikasi dari RB26 ini. Oke, lanjut kita akan menghitung berapa jumlah per kotak dari kawat lasnya teman-teman. Kita buka ya. Oke teman-teman, ini gambarnya kita percepat aja ya. Sebenarnya ini pertama kali juga ngitung yang kawat las satu kotak ya, dalam jumlah yang 5 kilo. Jadi sebelumnya sih sebenarnya malas saja ngitung berapa jumlah totalnya. Ini untuk memperjelas saja videonya supaya kita tahu berapa jumlah dalam per kotaknya ya, biar teman-teman juga tahu, saya juga tahu, kita nggak penasaran lagi berapa harga per bijinya ya. Oke, jadi untuk kawat lasnya sendiri saya beli satu kotak tuh 170 teman-teman ya. Dan ternyata di sini isinya adalah 250 batang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibagi 170.000 dibagi 250 batang, jadinya kita coba hitung ya teman-teman. Oke, 170.000 dibagi 250 batang. Oke, nah ini teman-teman jatuh harga per bijinya itu Rp680 ya. Jadi kebayang mungkin nggak terlalu mahal juga ya kalau 600.
Jadi saya kirain harganya 1000 lebih ya awalnya, ketika sebelum beli per kotak itu saya kirain mahal ya. Tapi kalau misalkan dipikir mungkin beda-beda juga ya, mungkin ini dikirain mahal juga sama teman-teman. Tapi ya ini informasi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nyoba ya. Jadi di toko juga kadang kita temukan yang per satu bendel itu dijual ecer yang harga 20 ribuan juga ada teman-teman ya. Kalau misalkan enggak mau beli per kotak juga kadang toko bangunan menyediakan dalam bentuk yang sudah dibagi, itu bisa beli 10.000 atau 20.000 yang sudah dibendel dengan karet ya. Oke teman-teman, kita cek juga untuk hasil pengelasannya ya. Untuk pengelasan pada besi galvanis tipis itu sekitar 1,4 ya untuk pengelasannya. Kita cek teman-teman. Oke, di sini kita atur aja ampernya di angka 60 ya, 60 atau 75 untuk ampere mesin lasnya teman-teman. Karena ini bahannya tidak terlalu tebal juga, jadi sebaiknya pengelasannya juga tidak terlalu untuk kawat las yang menempel, untuk menghindari risiko bolong teman-teman ya. Oke, dan tentunya di video lain juga saya bahas beberapa kawat las lainnya seperti NK dan RD 460 juga teman-teman. Jadi silakan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi tentang kawat lasnya, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya. Silakan buka beranda channel Supawarnawan untuk menemukan beberapa informasi tentang kawat las yang lainnya. Atau teman-teman punya pertanyaan, semoga saya bisa bantu, silakan aja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, akhirnya sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe buat yang mau ikutan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.